menyadari kesalahan itu. Kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah, zada ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Muswadda, warna hitamnya, coretan warna hitamnya semakin banyak. Kalau sudah hati ini tertutup oleh dosa dan kesalahan, tidak bisa lagi membedakan kebenaran, tidak bisa lagi membedakan kesalahan, tidak bisa lagi membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Maka pentingnya zikrul dzunubil madiyah, mengingat-ingat kesalahan dan dosa masa lalu, peluang untuk kita perbaiki dengan jalan bertobat jika itu dosa besar. Jika itu dosa kecil, proses pembersihannya bil istighfar. Dengan membaca istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang sifatnya spontanitas. Kata Nabi, las-saghair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang berkesinambungan, yang berkelanjutan jika disertai dengan membasahi lidah, membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Bakri, pimpinan yayasan, pengurus majelis taklim, jamaah sholat subuh, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa fondasi. Dialah Rabbul Izzati yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Mudah-mudahan selepas kita melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, talabul ilmi. Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayah, ridha dan inayah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Itulah kebahagiaan manusia dalam kehidupan, diberi nikmat sehat, diberi ilmu manfaat, bahagia dunia akhirat.
maka kajian taklim yang terbatas waktunya dengan judul Tanda Bahagia Hidup Manusia. Wa min alamatis sa'adati arba'atun, dan di antara tanda-tanda manusia hidup bahagia ada 4 hal. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, zikrul dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa masa lalu. Kenapa diperintah kita untuk mengingat dosa masa lalu? Sebab setiap kali berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, hati manusia yang terang, yang bersinar, ternoda dengan adanya kesalahan tersebut. Ibarat cermin, saat kita berkaca kurang nyaman saat kita bercermin. Begitu manusia ketika hatinya sudah ternoda dengan kesalahan, dengan dosa, dengan maksiat, ibadah kurang nyaman, ibadah kurang khusyuk. Terasa ada ketidaksempurnaan dalam diri kita. Karena itu Nabi bersabda, man aznaba dzanban nuktat fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang berbuat dosa, sekali kesalahan itu di mata Allah, Allah coret hati yang bersinar tadi dengan coretan warna hitam. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hambanya yang berupaya untuk memperbaiki kesalahan dengan proses taubat diteruskan oleh Nabi, wa in taba sukila qalbu. Apabila ada upaya untuk memperbaiki kesalahan dengan jalan taubat, sukila qalbu, coretan warna hitam tadi itu dihapus. Sebaliknya, wa illam yatub, kalau dia tidak menyadari kesalahan itu, kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah, zada, ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Muswadda, warna hitamnya, coretan warna hitamnya semakin banyak. Kalau sudah hati ini tertutup oleh dosa dan kesalahan, tidak bisa lagi membedakan kebenaran, tidak bisa lagi membedakan kesalahan, tidak bisa lagi membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar. Maka pentingnya zikrul dzunubil madiyah, mengingat-ingat kesalahan dan dosa masa lalu, peluang untuk kita perbaiki dengan jalan bertobat jika itu dosa besar. Jika itu dosa kecil, proses pembersihannya bil istighfar, dengan membaca istighfar, permohonan ampun kepada Allah yang sifatnya spontanitas.
Kata Nabi, las-saghair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang berkesinambungan, yang berkelanjutan jika disertai dengan membasahi lidah, membaca istighfar kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berpesan kepada seorang nabi, berpesan kepada seorang rasul. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sepertinya jamaah masih ngantuk nih. Diperintah oleh Allah seorang nabi dan rasul menyampaikan kepada pengikutnya di balik kesalahan untuk mohon ampun kepada Allah. Kalau banyak permohonan ampun, yursilis sama alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan undang kemarau yang berkepanjangan dirasakan menjadi sebuah kebahagiaan. Tiba-tiba yang diinginkan itu Allah Ta'ala wujudkan, turun air hujan yang membahagiakan, bukan menyengsarakan. Air hujan untuk menghidupkan tumbuhan, bukan kebanjiran. Maka ketika Nabi kita masih bersama para sahabat, merupakan jaminan dari Allah, tidak ada bala, tidak ada malapetaka. Ketika Rasul Nabi kita sudah tiada, masih ada jaminan. Wahum yastaghfirun, selagi masih ada yang mohon ampun, membaca istighfar, musibah, bala, malapetaka dipending. Kita masih ingat musibah terbesar menimpa manusia ketika gempa dan tsunami Aceh. Tapi ada keanehan ketika itu terjadi. Ada beberapa masjid yang aman dari musibah itu. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, meskipun di depannya air begitu tinggi, tapi tidak masuk ke masjid. Jaminan dari Allah. Orang yang masih berlindung kepadanya, orang yang masih ingat kepadanya, terjaga dari musibah. Belum lama Situ Jintung, Ciputat, menjelang subuh, diawali dengan angin hujan yang lebat. Bagi orang yang mampu membaca keadaan alam, dia sudah mempersiapkan diri untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Malam sudah tiba. Tapi yang terlena dengan kehidupan, tidak mau membaca keadaan, dianggap itu sebuah kebiasaan, hujan biasa. Ternyata menjelang subuh, itu tanggul Situ Jintung yang dibangun oleh Belanda dengan bangunan tempo dahulu hanya mengandalkan kekuatan tanah yang padat, batunya kurang, sementara sudah tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi. Terjadilah musibah. Di muka
Situ Jintung itu masjid dan rumah-rumah penduduk. Seketika rumah penduduk itu hancur terbawa air Situ Jintung. Mayatnya dari Situ Jintung Ciputat terbawa arus sampai ke pasar Cipulir Bayon, sampai ke pemakaman Tanah Kusir, sampai ke Gang Saud, sampai ke kampungnya Kiai Haji Sofwan Nizami yang juga merupakan narasumber di sini. Sebagian penduduk menjadi korban, tetapi yang berada di rumah Allah, berada di masjid dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjamin hambanya, selagi masih ada yang mohon ampun, selagi masih ada yang beristighfar, bakal diselamatkan, bakal dijauhi dari bala dan malapetaka. Maka dengan istighfar itu merupakan obat buat penyakit hati. Likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya. Obat penyakit dosa dalam diri manusia itu mohon ampun, istighfar kepada Allah. Jika kita jalan di Jawa Barat, pesantrennya Abah Anom, mantan-mantan narkotika, orang-orang yang terjerat dalam minuman-minuman yang merusak dirinya, di sana itu pesantren khusus menyembuhkan korban narkotika. Maka diajak zikir, diajak istighfar dengan suara yang tinggi agar menyatu dengan seluruh anggota tubuhnya, tidak hanya di lisan, tidak hanya di lidah, tidak hanya di mulut, tapi permohonan ampun itu meresap ke dalam tubuh. Karya Abah Anom, pesantren tersebut banyak berhasil mengobati dengan cara istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alamat tanda orang hidup bahagia yang pertama, dzikrul dzunubil madiyah, mengingat-ingat kesalahan dan dosa masa lalu supaya kita lebih berhati-hati mengisi kehidupan. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah. Tanda bahagia yang kedua bagi seseorang, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan, supaya tidak ada rasa puas dalam berbuat baik. Manusia yang paling sempurna adalah Nabi kita, wa kana akmalan nas. Manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam berjalan, diikuti oleh para malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Rabb, kenapa saya selalu diikuti oleh para malaikat? Kata Allah, dan malaikat yang ada di belakang itu bukan mengawalmu, tapi dia mengawal sinar cahaya
yang ada di tulang sulbimu, yang akan menjadi keturunan anak cucumu. Kalau begitu ya Rob, pindahkan saja ke depan. Dipindahkan ke depan. Malaikat pindah ke depan, memandang Nabi Adam. Ya Rob, aku tidak nyaman juga kalau malaikat memandangku. Bukan memandangmu, tapi dia memandang sinar cahaya yang ada di atas kedua mata. Sinar Nabi dari tulang sulbi Nabi Adam dipindah ke bagian atas mata Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam minta diizinkan oleh Allah untuk bisa memandang sinar itu. Bagaimana mungkin bisa dilihat adanya di atas mata? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pindahkan sinar cahaya Nabi Muhammad yang di atas matanya pindah ke ibu jari tangannya. Karena dipindah kedua ibu jari tangannya, para ulama, para kiai, para habaib hari Jumat di masjid-masjid salaf, jika kita mendengar muadzin mengumandangkan azan sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ulama kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah. Ditiup, kemudian kedua mata dioleskan dengan dua ibu jari tangan kita. Disebutkan di dalam kitab yang biasa melakukan itu, Allah Ta'ala jaga matanya tidak akan terkena penyakit yang berkaitan dengan anak, katarak, dan yang lain-lain. Ada dokter, orang Majusi, ketika Nabi Muhammad berusia 7 tahun, Nabi terkena penyakit mata dibawa oleh kakeknya, oleh Abdul Muttalib ke seorang dokter yang orang Majusi. Begitu sampai ke rumah dokter, dokter itu berkata, wahai Tuan Abdul Muttalib, apa yang terjadi? Engkau seorang yang bangsawan, engkau orang yang keturunan terhormat, mau datang ke sini. Wahai dokter, aku dapat informasi kau punya kemampuan untuk mengobati penyakit mata. Aku bawa cucuku sakit mata. Abdul Muttalib, mohon maaf, aku sampaikan bahwa pasien-pasienku yang sakit aku beri obat sembuh, karena aku setiap dalam doa menyebut nama cucumu. Maka obat penyakit mata cucumu ada pada diri. Ambil jari tangannya, kau usapkan di matanya. Begitu kata
dokter yang berkebangsaan Majusi memberikan solusi untuk mengobati penyakit Nabi Muhammad yang berusia 7 tahun dengan mengoleskan ibu jari tangan Nabi sendiri. Jadi menyebut nama Nabi untuk memperoleh kesembuhan dilakukan sebelum Nabi kita usia balik oleh dokter yang berkebangsaan Majusi. Nah, maka ada sholawat yang spesialis untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita baca bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa nuril absar wa diyaiha. Jika pandangan mata kita lamun ketika membaca kitab suci Al-Quran, ada kendala yang memperlambat bacaan kita karena pandangan tidak jelas. Dengan memperbanyak sholawat itu, wa nuril absar wa diyaiha, pandangan mata menjadi jernih. Obat ini bukan produksi manusia, bukan buatan manusia, buatan Allah. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Penyakit hati itu ada obatnya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Andaikan tubuh kita ini ada penyakit ringan, penyakit berat, wa shifaiha, bisa sembuh dengan sholawat itu. Maka jika kita memandang seorang kiai, seorang habaib saat membaca sholawat sambil memukul-mukul lututnya, itu bukan gambaran senang karena musik yang mengiringi bacaan sholawat, tapi itu cara obat yang diajarkan. Jika lutut kita ada penyakit pengapuran yang berkaitan dengan tulang, disuruh pukul-pukul. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha. Maka ada ulama yang usianya sampai 103 tahun, sampai 112 tahun masih bisa naik sepeda, masih mampu mengangkat kain.
Usia sudah di atas 100. Tapi dia punya kekuatan tulang-tulangnya itu sampai usia segitu nggak keropos. Biasa aja. Sementara juga ada sebaliknya. Usia belum begitu tua, masih di bawah 50. Tapi dia punya kedua tulang kaki sudah hancur. Sudah tidak berfungsi. Kurang asupan obat dari Allah, dari Rasulullah. Tapi hanya banyak menerima asupan obat produksi manusia. Kadang bertentangan dengan kemampuan fisik tersebut. Banyak mengkonsumsi obat berakibat fatal buat tubuh kita di bagian-bagian tertentu. Maka alamat bahagia manusia yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Jangan puas kita sudah banyak baca sholawat. Seorang ulama setiap kali mau tidur 10.000 baca sholawat. Dia baca Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aliyah wa mintahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-Athar wa ashabil akhyar ada dari amilai wa ibdali. Setiap kali menjelang tidur 10.000. Nuril anwar itu sholawat peluang untuk bisa mimpi ketemu Rasul. Orang yang dalam hidupnya pernah mimpi melihat Rasul, la yaljibna, tidak bakal tersentuh api neraka. Apa yang bisa membuat kita bisa mimpi ketemu Rasul? Ya sholawat. Maka ada sholawat Nuril Anwar, sholawat untuk bisa bertemu walau dalam mimpi. Sekali ya kita baca sholawat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ibadah sholat, cukup Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan puasa, cukup Jibril membawa wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan ibadah haji, cukup Jibril turun bawa wahyu. Tapi ketika Allah perintahkan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, enggak cukup Jibril turun bawa wahyu, tapi Allah dan para malaikatnya lebih dahulu mencontohkan bacaan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelah Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, baru kita umatnya disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita disuruh. Itu pentingnya bacaan sholawat di samping kewajiban-kewajiban ini. Wa man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Barang siapa yang membaca sholawat sambil duduk, tadi kita baca sambil ghufira lahu qabla ayyakuma, maka Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan yang membaca sholawat sebelum dia berdiri, sudah diampuni dosa. Amin ya rabbal alamin. Wa man shalla alaihi wa huwa qa'imun ghufira lahu qabla ayyajlisa. Siapa yang membaca sholawat kepada Nabi sambil berdiri? Pernah kita lihat orang baca sholawat sambil berdiri? Ya Nabi salam
alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kalau kita suka hadir itu di acara-acara maulid kan bacanya sambil berdiri. Ghufira lahu qabla ayyadisa. Allah Ta'ala ampuni itu dosa yang membaca selawat sambil berdiri sebelum dia duduk. Wa man shalla alaihi wa huwa na'imun ghufira lahu qabla ayyastanqidha. Siapa yang membaca selawat menjelang tidur, maka Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum ia bangun. Jadi banyak cara Allah dengan sifat kasih sayangnya membersihkan kesalahan hamba. Karena surga itu tempat orang bersih dari kesalahan, tempat orang yang penuh dengan kebaikan ketika hidup di dunia, mengikuti sifat-sifat Rasulullah sebagai pesuruh. Rasulullah selalu menyampaikan apa yang Allah firmankan. Allah selalu menepati janjinya. Yang banyak amal solehnya bakal hidup bahagia dunia dan akhirat. Janji Allah tidak pernah berdusta. Disampaikan Nabi kepada umatnya dalam hidup, jangan ada dusta, karena dusta bagian daripada dosa. Di dalam kitab fikih itu, jika terjadi kebohongan pada diri seseorang, disunatkan ia berwudu supaya sifat mazmumah bisikan setan tidak terulang. Sekali bohong berwudu, 2 kali bohong 2 kali, 3 kali bohong 3 kali wudu. Kalau setahun bohong terus wudu terus untuk membersihkan kesalahan. Karena Allah menyukai hambanya yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka dan mencinta sama hambanya yang baik yang suka bertobat. Yang terakhir, jumlahnya ada 4 tanda bahagia, tapi waktunya udah habis karena masih suasana COVID-19. Kita belum full untuk memberikan materi. Masih ada 2 lagi, insya Allah bulan depan. Amin ya Rabbal. Allah beri kita sehat. Jika ada keluarga kita yang sakit, dengan mukjizat salawat Allah Ta'ala angkat penyakitnya, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Ini syifa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa fahman zakiyyan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم اجعل أولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الطيب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.